Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Al-Fatih Muhammad Al-Fatih yang merupakan selaku VV Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di Idea Channel dan tampaknya indeks harga saham gabungan memulai awal pekan ini kurang cukup baik, ditutup di zona merah Pak, melemah di 0,41% dan kebetulan level penutupan di sesi kedua merupakan sekaligus level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor ini di sepanjang perdagangan hari ini sambil menunggu hasil rapat The Fed, pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal kedua, dan juga rilis kinerja, terutama untuk perbankan big cap ini, yang kapitalisasinya cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan. Pak Al-Fatih. Ya, jadi kalau kita lihat memang awal itu sempat ada kenaikan kan ya, tapi kemudian nggak naik banyak, tapi langsung secara pelan-pelan turun ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya indeks kita dalam minggu yang lalu itu udah naik kencang ya dari 6.600-an ke 6.800-an gitu, sempat 6.900 hari ini kan. Nah, jadi kenaikan ada cukup tinggi sehingga wajar ada koreksi-koreksi. Apalagi kan minggu ini akan ada keputusan The Fed tentang suku bunga dan perkiraannya adalah akan dinaikkan suku bunga ya. Jadi ya, jadi secara apa namanya menjadi satu alasan lah ya untuk adanya profit taking gitu ya di awal minggu. Baik, bagaimana Anda melihat penantian dari investor terkait dengan rilis kinerja, Pak, terutama di kuartal kedua di 2022 ini? Tadi dari beberapa emiten lain juga sudah kita sampaikan. Nah, sementara dari perbankan big cap ini juga sangat ditunggu-tunggu, Pak Al-Fatih. Ya, kelihatannya sih laporan-laporan keuangan cenderung membaik ya, karena kan di apa namanya selama ini kan tekanan akibat dari COVID ya, dan ini kan sudah jauh berkurang dan juga kita sebagai negara komoditas ya itu diuntungkan ya dengan kenaikan-kenaikan komoditas setelah pasca COVID dan juga akibat perang gitu ya. Jadi itu suatu hal yang menunjukkan kita secara makro ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi perkiraannya sih memang cenderung laporan keuangan akan baik ya untuk semester. Pak Al-Fatih, biasanya ketika jelang dari rilis kinerja saham-saham perbankan big cap yang memang sudah diproyeksikan akan cenderung lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya, respon oleh investor cukup antusias, ditandai dengan pergerakan sahamnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun terkadang ketika rilis keluar, sahamnya kembali mengalami koreksi. Namun kondisi berbeda terjadi untuk di perdagangan hari ini. Saham-saham perbankan lebih cenderung tertekan ini. Apakah rilis kinerja kuartal kedua ini tidak cukup mengimbangi dari sisi sentimen global yang cukup kuat, Pak Al-Fatih? Ya, kalau dilihat kan sebenarnya beberapa saham perbankan ya yang besar big cap seperti BCA, Mandiri, BRI maupun BNI itu sejalan dengan ISG dalam seminggu terakhir kan naiknya udah lumayan ya. Jadi adanya koreksi aksi profit taking menjelang sentimen global ya, The Fed itu ya wajar-wajar aja gitu. Tapi saya lihat koreksi ini apa namanya belum satu koreksi yang karena si panic selling ya. Jadi ini hanya koreksi wajar aja, sehingga kita tinggal mencari level-level support yang bisa menjadi apa namanya area-area kita melakukan koleksi ya untuk saham-saham perbankan ini. Baik, kita akan coba cek satu persatu, Pak Al-Fatih. Mulai Ya, dari BBCA terlebih dahulu, Pak. Di penutupan sesi kedua ini melemah di 0,34% dan ditutup di level 7.300. Level menarik yang bisa direkomendasikan, terutama untuk rekomendasi cicil beli, Pak. ya, kalau kita lihat kan di bulan Mei Juni itu supportnya ada di 7250 ya. Jadi ini menjadi support pertama saat ini untuk BCA.
Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pergerakan-pergerakan di bulan Juli itu ada satu gap ya di 7175. Jadi saya rasa area untuk pembelian itu ada di 7250 sampai dengan 7175 ya untuk BCA. Kemudian kalau misalnya kita lanjut dengan Mandiri gitu Ya. ya. Nah, Mandiri ini pergerakan di bulan Mei Juni itu area-areanya sih sekarang ini sebagai support ya. Tapi kalau misalnya tekanan jual masih muncul juga, mungkin area-area kita siap untuk koleksi ada di 7650 ya. Jadi di bawah 7650 itu udah mulai dilakukan koleksi ya seperti itu. Perbankan lain Pak, BBRI, Pak Al-Fatih? Ya, rakyat ya, Bang Rakyat ini juga polanya ya di bulan Juli itu double bottom ya. Nah, ini double bottomnya support kuatnya ada di double bottomnya ada di 4195 atau 4200. Jadi area-area itu 4200 sampai dengan 4150 bisa menjadi area untuk mulai melakukan cicilan ya untuk Bank Rakyat. Dan kemudian BNI itu saya lihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya itu bisa dilihat di sekitar 7.500 sampai dengan 7.350 ya untuk area-area melakukan koleksi untuk Bank BNI. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini BBNI ditutup melemah di 1,30% dan ditutup di level 7.600-an. Dan tadi review, kemudian juga beberapa level support dan resisten yang bisa diperhatikan mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed, kemudian juga rilisnya kinerja dari perbankan big cap untuk kuartal kedua atau di semester pertama di 2022 ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita bergeser ke sektor energi, Pak, terutama dari pertambangan batubara, Pak Al-Fatih. Tadi juga dari sisi sektoral, energi lagi-lagi memimpin penguatan. Nah, yang cukup menarik adalah penguatan signifikan tidak didominasi oleh saham-saham pertambangan batubara yang masuk ke dalam kategori big cap di sektornya, tapi lebih kepada saham-saham pertambangan batubara yang justru di bawah harga 200-an ini, Pak. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah ini memang rotasi sedang terjadi untuk saham-saham yang ada di sektor pertambangan? Ya, kita lihat misalnya Adaro ya. Ini Adaro kan memang dari minggu kemarin sedang tren naik dan hari ini juga masih naik ya. Jadi sebelumnya sempat ada koreksi-koreksi ketika kita mendapatkan berita bahwa China ada rencana untuk mengimpor kembali batubara dari Australia yang sejak Januari yang lalu ditutup ya karena masalah politis gitu ya. Nah, kita diuntungkan hal itu. Jadi ketika ada rencana pembukaan kembali itu kemudian terjadi koreksi ya. Tapi yang pasti kan harga batubara masih tetap tinggi ya. Jadi mungkin itu yang diperhatikan lagi oleh investor sehingga kemudian rebound kembali ya. Nah, Adaro ini saya lihat untuk jangka pendek support itu di sekitar 3.030, sedangkan resistance-nya terdekat di sekitar 3165 ya. Jadi masih ada kesempatan upside ya untuk Adaro. Baik. Kemudian PTBA barangkali ya, kan dua yang terbesar ya. Ya, PTBA ini sekarang ini terkoreksi dan antara 4.060 sampai dengan 4.000 itu adalah sebuah support ya yang penting ya. Jadi di area itu mungkin siap-siap kita akumulasi, tapi juga tetap memperhatikan flow ordernya seperti apa ya. Jadi kalau tekanan jualnya terlalu tinggi, mungkin kita sedikit dulu lah ya. Oke, di luar dari big cap, Pak Al-Fatih, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, hari ini beberapa saham small cap-nya justru memimpin dari penguatan, masuk juga ke dalam penggerak bagi indeks harga saham gabungan. Ada Bumi, ada BP, kemudian juga ada BRMS ini. Kebetulan beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Bumi terlebih dahulu. Saya akan coba sapa Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Sudah entry Bumi di harga 93. Di dalam beberapa hari perdagangan terakhir, Bumi sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Al-Fatih. Hari ini 8,14% di 93. Sudah tembus level resisten tidak untuk Bumi, Pak Al-Fatih? Ya, mungkin sudah siap-siap untuk melakukan penjualan ya, mengurangi porsi dulu karena di angka 97, 96 itu
harga tertinggi sejak Februari 2021 ya. Jadi di area-area itu biasanya kan terjadi aksi profit taking gitu ya. Jadi mungkin siap-siap melakukan aksi profit taking. Dan kalau ternyata sampai sebelum mencapai profit ya, tapi ternyata turun di bawah 91 mungkin sebaiknya dilakukan batasi resiko ya, karena penurunan lebih lanjut khawatirnya bisa terjadi gitu ya. Baik, ambil posisi di 93, tadi kemungkinannya resisten terdekatnya ke 9697 Pak? Ya betul. Oke, ada peluang ke 100 tidak Pak Al-Fatih? Selalu ada peluang ya, hanya memang kan di area-area ini kan antara 97-100 itu kan udah harga tertinggi sebelumnya ya, jadi bisa jadi sih tekanan jual akan tinggi di sana. Baik, jawaban untuk Pak Chandra Gunawan dari Surabaya ini untuk Bumi, di mana sudah mengalami penguatan signifikan hari ini di 93 menguat di 8,14%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan sebelum kita lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, kita lanjutkan perbincangan terlebih dahulu bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, di luar dari pertambangan batubara tadi, Pak Al-Fatih, ternyata masih ada beberapa pertanyaan, khususnya pertambangan batubara yang small cap-nya ini, Pak. Selain Bumi, juga ditanyakan untuk BRMS ini, Pak Al-Fatih. Hari ini juga naik cukup signifikan. Sudah ambil posisi di 220. Bagaimana peluangnya untuk perdagangan esok hari? BRMS. Ya, hari ini bergerak sangat volatile ya. Batas supportnya itu ada di 236 ya, jadi selama tidak turun di bawah 236 masih aman. Tadi kan sempat turun sedikit ya di bawah 236 tapi kembali naik ya, jadi itu menunjukkan bahwa 236 cukup kuat ya sebagai batas risiko harian ya. Nah ini resistance di angka tertinggi tadi pagi itu hari ini itu memang di 248 itu resistance pertama ya. Nah tapi berikutnya itu kira-kira di sekitar 253 ya, jadi masih ada peluang naik dengan batas-batas tadi ya. Oke, ambil posisi di 220, di hold saja Pak Al-Fatih untuk sementara? Ya, kalau sampai turun dan bertahan di bawah 236 ya mungkin jual aja nih, ambil profitnya gitu ya. Baik, stop loss-nya di 236 begitu Pak? Iya. Baik. Untuk BRMS sudah ambil posisi di 220 ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kalau di 220 kan stop profit ya? Iya, sudah profit sebenarnya Pak. Iya. Baik, selain dari BRMS, penanya juga menanyakan ini dari sisi sektor yang sama ini Pak, terutama untuk BP. BP juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk BP, Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk ini masih direkomendasikan masuk tidak Pak Al-Fatih dengan posisi penguatan yang terjadi sampai sejauh ini? Saya kurang sepakat ya untuk masuk lagi di BP, karena dari pola-pola April-Mei ini target kenaikan sudah tercapai, dan kemudian dari pola channel yang terbentuk dari Mei itu ini juga sudah di resistance channel ya, jadi sangat-sangat rawan terjadi koreksi gitu ya, apalagi kalau sampai turun di bawah 183 ya, nah itu mungkin bisa turun hingga ke arah 170, 166. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya dikurangi ya porsi dari BP. Yang sudah profit, Pak Al-Fatih? Ya, kalau sudah profit apalagi ya lebih baik diamankan dulu profitnya sambil kita melihat peluang-peluang selanjutnya. Baik, ada BRMS, kemudian juga ada BP. Kedua saham ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di beberapa hari perdagangan terakhir, terutama di perdagangan pekan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga pemirsa di layar televisi Anda 4 saham rekomendasi yang disarankan begitu. Di antaranya adalah dari pertambangan batubara ada Adaro, tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 3040, resistennya di 3170, direkomendasikan buy. Kemudian MDKA 3890 hingga 4150, juga direkomendasikan buy. Telkom 4190 hingga 4325, juga direkomendasikan buy. Sementara dari perbankan big cap BBRI, tadi pun juga kita sudah review, juga direkomendasikan buy 4250 hingga 4040.
400. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali Pak. Untuk Adaro dan BBRI tadi juga sempat kita singgung Pak Al-Fatih. Langsung saja kita ke MDKA Pak Al-Fatih. Pertimbangan merekomendasikan buy untuk saham ini. Ya, pertama kita melihat bahwa dia di dalam sebulan terakhir ya untuk Adaro ini. MDKA Pak? Ya, sorry. Untuk MDKA Pak Al-Fatih? MDKA Pak? MDKA ya, Ya. Merdeka. Oke, agak pecah suaranya. Ya, jadi ini memang hari ini terjadi koreksi ya, tapi koreksinya ini saya lihat koreksi wajar setelah dia break sebuah resistance ya dari pola-pola yang tadinya down channel, dia mulai berubah menjadi satu pola up channel ya. Jadi pola up channel ini kan bukan suatu pergerakan yang naik-naik terus, ada koreksi. Nah, koreksinya hari ini saya lihat sudah mendekati level-level support ya di sekitar 39 sampai dengan 3770 ya. Jadi ini kesempatan juga untuk melakukan pembelian gitu ya, dengan potensi upside kalau dari pola-pola yang ada dari bulan Juli itu memang ke arah 4160 sampai dengan 4275 gitu ya. Jadi ini menjadi satu kesempatan menarik ya untuk akumulasi saham ini. Oke, tadi supportnya di 3890, sementara penutupan hari ini di 3920, melemah cukup dalam. Ketika sesi pertama dibuka esok hari di 3920 sudah direkomendasikan untuk cicil beli, Pak Al-Fatih. Ya, jadi kalau sekarang sih udah mulai ya, udah mulai cicil beli ya, karena tadi saya katakan bahwa koreksinya mungkin masih ada koreksi, tapi sudah mendekati support-support penting gitu ya. Jadi ini menarik juga ya, mulai dikoleksi. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Telkom, pemirsa, juga direkomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ini 4240, menguat di 0,24%. Analisis untuk Telkom, Pak Al-Fatih, dengan rekomendasi terhadap saham ini. Ya, jadi kalau kita lihat pola sejak bulan Mei itu kan dia channelnya turun ya, dan di Juni ini sempat membentuk double bottom ya. Jadi harga terendahnya itu di bulan Juni tanggal 13 dan kemudian di bulan Juli tanggal 12-13 ya. Jadi rebound dari level itu menunjukkan adanya sentimen positif ya, apalagi dalam 2-3 hari ini sudah berhasil mencapai harga yang lebih tinggi dari harga tertinggi di area konsolidasi Juni-Juli ya. Jadi ini cenderung menjadi pola continuation ya, bullish continuation, melanjutkan ke sentimen bullish ya. Nah, itu saya melihat bahwa supportnya di 4190, sedangkan potensi kenaikannya itu ke arah 4325 ya, 4325 sampai dengan 4380 ya untuk Telkom ini. Baik, selanjutnya ada Adaro. Tadi pun juga sempat kita review, Pak. Ulasan singkat untuk Adaro sehingga direkomendasikan, Pak Al-Fatih. Ya, Adaro hampir sama ya. Jadi di bulan Juni itu kan terjadi penurunan tajam Adaro. Channelnya itu sudah tertembus di sekitar awal-awal pertengahan Juli ya. Nah, kemudian setelah itu kan konsolidasi dan kemudian mulai harganya bergerak di atas area konsolidasi. Jadi tentu pola-pola tren naik ya, dan pola-pola yang terjadi di bulan Juni itu menjadi double bottom gitu. Nah, secara teoritis targetnya untuk Adaro ini ada di sekitar 3170 ya, meskipun potensi kenaikan masih bisa ke arah 3250. Sedangkan batas supportnya untuk Adaro ini ada di 3170. Baik, terakhir Pak, BBRI. Ya, BBRI juga kemudian seperti tadi yang sudah kita singgung ya tentang perbankan itu, koreksi-koreksinya ini wajar ya, karena kenaikan yang ada sejak minggu yang lalu gitu ya, dan pola yang terjadi dari awal Juli itu double bottom, dan target secara teoritis itu masih ada di sekitar 4400 ya. Sedangkan koreksi-koreksi yang ada ini hari ini tutup pas di supportnya 4250. Jadi area support sebenarnya antara 4250 sampai dengan 4200. Itu area-area yang baik ya untuk melakukan pembelian ya, dengan pola Mei Juni turun itu sudah mulai berubah jadi naik.
Saya akan coba sapa Ibu Sulis di Jawa Tengah, bagaimana analisisnya untuk saham BRIS, bagaimana peluangnya sampai dengan akhir bulan. Kemudian saham BRIS juga ditanyakan oleh Bapak Santoso, ini dari Kediri. Mau tanya saham BRIS sudah ambil posisi di 1584. Mohon sarannya. Analisis Anda untuk BRIS. Ya, saham BRIS kalau kita lihat dari bulan November tahun yang lalu tuh turun dengan pola down channel ya, dan sejak minggu pertama di Juli ini sudah tembus ya. Secara teoritis targetnya itu ada di sekitar 1680 sampai dengan 1760 ya. Jadi itu target-target jangka menengahnya. Sedangkan batas risiko mungkin di sekitar 1540 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 1540 mungkin target-target teoritis tersebut akan terganggu dan polanya jadi batal gitu ya. Jadi kita batasi risikonya di sana. Baik, ambil posisi di 1584 Pak Al-Fatih, di hold saja Pak. Ya, ini di hold dulu, kecuali nanti kalau sampai turun di bawah 1540 ya, memang ada satu risiko di sana. Tapi selama belum turun di bawah 1540 masih ada potensi kenaikan soalnya. Baik, kita beralih ke Medan ini. Ada Bapak Mahmudin Sregar. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mohon analisa saham Bina sampai dengan akhir bulan. Sudah ambil posisi di 3969. Untuk Bina, Pak Fatih. Bank Ina Perdana Tibeta. Oke, saham Bina ya. Bina. Ya, kita lihat ini juga ada satu hal yang menarik ya, hari ini naik tapi volumenya mungkin nggak terlalu besar juga ya. Nah ini saya lihat dari pola pergerakan di bulan Mei Juni ini ada sebuah resistance di sekitar 3825 ya, sedangkan supportnya ada di 3760 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 3760 itu masih punya potensi kenaikan karena 3820 sampai dengan 3870. Ambil posisinya di level atas nih Pak, sedikit lagi di 3969 ini. Ya mungkin perlu dipertimbangkan katakanlah membeli lagi posisi supaya average-nya agak turun gitu ya, tapi tetap harus jaga ketat di 3760. Baik, selanjutnya kita ke Manado, ada Bapak Hendrik Kellen, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. MTDL, average di 580 Pak, bagaimana ke depannya untuk MTDL? MTDL? Metro Data. Oke. Dia harganya sekarang 600 ya. Nah ini dia di angka 605, 610 itu resistance ya. Jadi ini penentuan ya, kalau dia berhasil tembus di atas itu, maka akan menjadi bullish dengan target-target di atas 655 ya. Tapi ini kan belum ya, jadi kita harus sangat hati-hati, apalagi kalau sampai dia turun di bawah 595 ya. Jadi 595 sebagai batas risiko. Ambil posisi 580, sudah profit tapi belum maksimal sepertinya Pak Fatih. Ya, jadi koreksi sampai 595 masih aman ya, 590 masih aman. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk BEPS ini, BEBS. Sudah ambil posisi di 4950. Untuk besok seperti apa? Hari ini di 5025 menguat di 2,97%. Sudah profit. 4950 ambil posisi untuk BEPS. Ya, ini ada sebuah resistance ya di 5050 sampai dengan 5150 ya. Jadi short term ya ada satu resistance. Nah ini kalau bisa lampaui level itu ya bagus ya. Tapi mungkin batas resikonya kalau saya lihat ada di sekitar, mungkin jangka pendeknya ya di sekitar 4990 gitu ya. Ya. Selanjutnya ada Bapak Andre di BSD Tangerang. Energi Pak, ENRG sudah ambil posisi di 298. Energi, wah energi ini lanjut naik ya. Oke. Ya ini dia support terdekat saya lihat di sekitar 275 ya. Jadi selama koreksinya tidak turun di bawah 275 masih aman ya. Sedangkan resistance-nya ada di 308 sampai dengan 320. Baik, punya di 298, di hold saja.
Ya, jadi Mhm. yang ini kan udah mendekati target-target ya, jadi Oke, sebaiknya mulai dikurangi porsinya. baik. Kemudian ada Ibu Rini dari Jakarta. Untuk BBYB, Pak, sudah ambil posisi di 13,55. BBYB sekarang ini lagi koreksi ya. Iya, Nah cukup ini dalam. Mhm. support sih, supportnya itu di 12,50 ya. Nah selama kalau dia bisa rebound lagi dari sana masih oke ya. Tapi kalau lanjut turun ini bisa ke arah 1.200 sampai dengan 11,70. Jadi Mhm. agar disiapkan aja bagaimana rencana risikonya seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Samtul dari Trenggalek ini, Jawa Timur, menanyakan saham SMGR, Pak. SMGR sudah ambil posisi di 6.600, Pak Al-Fatih. Ya, jadi SMGR ini saya lihat sih konsolidasi ya. Jadi resistance-nya justru di 6.600. Kalau Mhm. dia bisa tembus di atas 6.600 bagus, bisa mengarah ke 6.800 gitu. Ya. Tapi batas risikonya sekarang terdekat tuh di 64 6425 ya. Jadi kalau Mhm. sampai turun di bawah 6425 ini harus dikurangi porsinya ya, karena bisa lanjut turun gitu ya ke level-level Oke, yang lebih rendah. baik. Kemudian ada Bapak Surya di Semarang menanyakan BBYB, tadi juga sempat kita singgung. Selanjutnya ada Bapak Saipul dari Samarinda ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Wika, sudah ambil posisi di 1.000, Pak, sampai dengan akhir tahun, Pak Al-Fatih. Ya, WIK saya lihat sih ada potensi akan menjadi uptrend ya. Jadi Mhm. sekarang ini konsolidasi sedang menguji level-level di 970 sampai dengan 980. Kalau level-level ini terlampaui, maka berikutnya ke arah 1020, bahkan mungkin dalam jangka menengah itu bisa ke arah 1100. Ya, batas risiko saat ini ada di 940 ya. Jadi kalau Oke. sampai turun di bawah 940 mungkin nanti buyback-nya di sekitar 900. Baik, Bapak Saipul di Samarinda untuk Wika ambil posisi di 1.000. Masih ada potensi untuk melampaui level tersebut dan catatan lagi ini posisinya sudah mulai uptrend untuk Wika. Sayang sekali Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program yang sama, di waktu yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Al-Fatih, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Pak. Ya, salah. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia dan berbincang tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.